Selamat siang, selamat datang. Terima kasih telah bergabung di webinar ini. Hari ini saya ingin bercerita tentang penggunaan kecerdasan buatan pada kapal udara Nirawak. Bagaimana kecerdasan buatan dapat menggantikan tim beranggotakan 30 orang agar pengendalian kapal udara menjadi lebih murah, lebih stabil, dan lebih aman. Sebelum membahas teknologi secara rinci, saya ingin menyampaikan sedikit tentang diri saya agar Anda lebih mengenal saya. Nama saya Milad Ranai. Saya seorang insinyur utama di Aeronova. Selama lebih dari 10 tahun saya mengembangkan sistem autopilot, sensor, dan arsitektur kecerdasan buatan untuk wahana udara Nirawak, mulai dari drone kecil hingga platform otonom. Dan saya selalu menelaah bagaimana perangkat lunak dan kecerdasan buatan dapat menggantikan kerja manual, membuat penerbangan lebih aman, dan menekan biaya yang memang sangat penting bagi bisnis. Itulah persisnya yang kami lakukan di Aeronova soal kapal udara. Tentu Anda pernah dengar Aeronova. Saya ingin bercerita sedikit tentangnya. Aeronova lahir pada tahun 2024. Tujuannya satu, mengembalikan teknologi yang terlupakan namun tangguh kembali ke langit. Aeronova adalah perusahaan rekayasa yang menggarap sistem modern generasi berikutnya, yang lebih ringan dari udara. Di dalam tim terdapat para insinyur dirgantara dengan total pengalaman lebih dari 40 tahun, yang terlibat dalam program seperti Gulfstream G910, G210, dan Airbus A350. Kami memiliki 65 insinyur yang berpengalaman di industri dan bekerja di sebuah institut yang sangat terkenal. Kami telah mengembangkan dan menguji prototipe pertama. Jadi ini bukan sekadar teori, sebab versi pertama sudah berada di langit. Inilah Nova 01. Sekarang mari bicara dasar-dasarnya. Hal terpenting hari ini adalah kecerdasan buatan, sebab itu Anda di sini. Jadi kita bahas kecerdasan buatan. Apa itu, untuk apa, dan apa itu wahana udara Nirawak. Saat saya sebut AI, itu kecerdasan buatan. Jadi apa itu? Sederhananya, kecerdasan buatan adalah perangkat lunak yang belajar dari data dan mengambil keputusan otomatis tanpa keterlibatan manusia. Artinya, manusia tak perlu mengawasi tiap tahap atau berkata, lakukan ini, lakukan itu. Seperti yang Anda lihat pada slide ini, sebagian besar program tradisional mengikuti aturan tetap, yaitu jika ini terjadi, lakukan itu. Misalnya, kapal udara melihat pohon seperti pada gambar ini. Kapal udara itu mengambil keputusan berbelok ke kanan atau kiri agar tidak menabrak. Namun kecerdasan buatan melangkah lebih jauh. Dengan kecerdasan buatan, ia dapat menemukan pola dalam data, beradaptasi pada situasi baru, dan terus membaik seiring waktu. Ini berarti kecerdasan buatan belajar seiring waktu, yaitu dari data lingkungan sekitarnya. Pada kapal udara, kecerdasan buatan dapat memutuskan cara terbang, apa yang diamati di bawah, cara menghindari rintangan, dan cara mendarat mulus. Dan semua ini terjadi secara otomatis melalui kecerdasan buatan tanpa keterlibatan manusia. Jadi ini program cerdas. Tetapi mengapa kapal udara membutuhkannya? Itulah pertanyaan yang ingin saya jawab hari ini. Ada 3 alasan sederhana mengapa kami akan menggunakan kecerdasan buatan pada kapal udara. Pertama adalah biaya. Dan ini sungguh persoalan yang sangat penting bagi bisnis. Maksudnya, untuk wahana berawak pesawat atau helikopter dibutuhkan pilot pada setiap penerbangan. Kecerdasan buatan dapat menggantikan manusia. Jadi ini perangkat lunak yang bekerja 24 jam 7 hari, tak lelah karena ini mesin. Ia pada dasarnya tak pernah lelah. Pertanyaan kedua adalah keamanan. Saya rasa Anda pernah bertanya, mengapa kecerdasan buatan lebih aman daripada pilot, daripada tim pilot? Persoalannya adalah kecerdasan buatan dapat memeriksa sensor setiap detik. Artinya ada daftar periksa tertentu yang ia periksa sebelum tiap penerbangan, dan ia bereaksi lebih cepat daripada manusia manapun dalam segala situasi. Dan poin ketiga adalah skala. Ketika ada satu operator, ia hanya dapat mengendalikan satu kapal udara pada satu waktu.
Namun kecerdasan buatan memungkinkan operator bekerja dengan kapal udara dalam jumlah besar. Ia dapat mengendalikan banyak kapal udara dan mengolah data dari kamera semua kapal udara itu secara bersamaan. Jadi ternyata ini adalah alat bisnis yang nyata. Dan karena itu kami ingin mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam Nova 01 versi pertama kapal udara kami. Dan untuk lebih memahami solusi ini, pertama-tama kita perlu memahami terminologinya. Pertama, wahana udara nirawak. Apa itu? Hari ini saya akan sering berbicara tentang wahana nirawak, yaitu wahana udara nirawak. Artinya, di perangkat ini tidak ada pilot di dalamnya. Ketika kita berbicara tentang pilot, ketika kita berbicara tentang wahana nirawak, yang dimaksud adalah tidak ada pilot, tidak ada awak di wahana udara ini. Misalnya drone adalah UAV, dan kapal udara juga bisa menjadi UAV. Namun ukurannya jauh lebih besar, dan ia bisa berada di udara jauh lebih lama. Dan ini poin yang sangat penting. Dan inilah yang membedakan kapal udara dari drone. UAV dikendalikan oleh perangkat lunak di darat dan di dalam wahana. Jadi ada stasiun kontrol darat, sensor mengirimkan informasi, menerima perintah, kecerdasan buatan membaca informasi dari sensor-sensor ini, lalu memutuskan apa yang perlu dilakukan. Dan kapal udara adalah jenis UAV yang khusus. Ia lebih ringan dari udara, dan seperti yang sudah disebutkan, ia menggunakan energi yang sangat sedikit untuk tetap berada di udara, sehingga sangat cocok untuk pemantauan jangka panjang dan ini ideal untuk kecerdasan buatan. Jadi kita punya kecerdasan buatan dan kita punya UAV. Sekarang mari kita coba menggabungkan kedua konsep ini agar kita mendapatkan gagasan digitalisasi yang lebih besar. Mengapa digitalisasi berperan penting di sini? Digitalisasi. Di sini kita berbicara tentang penggunaan perangkat lunak, data, dan kecerdasan buatan, dan inilah kunci keberhasilan bagi setiap kapal udara. Jadi jika kapal udara ini tanpa pilot, dikendalikan oleh perangkat lunak yang cerdas, maka mengoperasikannya jauh lebih murah dan jauh lebih aman. Dan hari ini saya akan menjelaskan kepada Anda di mana letak kecerdasan buatan dalam kapal udara, sensor apa yang digunakannya, dan kemampuan apa yang terbuka dari deteksi gas hingga pendaratan otonom yang mulus. Sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda peta jalan yang akan kita bahas hari ini. Inilah rencana kita. Kita akan membahas bagaimana kecerdasan buatan digunakan untuk mengendalikan kapal udara, di mana kecerdasan buatan digunakan di dalam wahana, sensor apa yang mengirimkan informasi, dan bagaimana kemampuan baru untuk pemantauan muncul. Pada slide-slide berikutnya, saya akan menjelaskan semua ini. Kemudian kita akan membahas penghindaran rintangan, tentang koreksi lintasan secara real-time, fotografi udara, dan pendaratan dengan bantuan kecerdasan buatan. Dan di akhir, kita punya waktu untuk menjawab pertanyaan Anda. Jadi, di mana kecerdasan buatan dipakai untuk mengendalikan kapal udara? Ini sering Anda tanyakan. Saya ingin tunjukkan gambaran lebih luas. Kecerdasan buatan bukan satu program. Ada beberapa lapisan yang bekerja bersama agar kecerdasan buatan dapat digunakan pada kapal udara dalam platform kami. Lapisan pertama dan terpenting yaitu kontrol penerbangan. Artinya kapal udara harus stabil dan ikuti rute. Pada dasarnya, pada setiap wahana, berawak maupun nirawak, hal terpenting adalah kontrol. Artinya kita harus memastikan kontrol penerbangan. Jadi wahana ini harus dikendalikan dengan suatu cara. Sebagai contoh, seorang pilot dapat mengendalikan pesawat atau wahana udara lainnya. Untuk drone diperlukan semacam pilot visual yang dapat mengendalikan penerbangan. Namun bagaimana caranya? Di sini kecerdasan buatan berperan sangat penting. Berkat kecerdasan buatan, kapal udara tetap stabil di udara dan mengikuti rute berpindah dari satu posisi ke posisi lain untuk mencapai tujuan akhir. Lapisan kedua adalah persepsi.
yaitu kamera dan sensor yang memakai kecerdasan buatan untuk melihat apa yang terjadi di sekitar, misalnya untuk mendeteksi rintangan, kebocoran gas, atau zona pendaratan. Semua ini mungkin berkat kecerdasan buatan. Jadi jelas kapal udara tak punya telinga atau mata, dan karena itulah kami memakai kecerdasan buatan. Lapisan ketiga adalah pengambilan keputusan, yaitu memilih rute terbaik dengan mempertimbangkan angin, mengubah rencana jika kondisi berubah. Anda tahu bahwa kapal udara adalah wahana yang sangat ringan, lebih ringan dari udara. Di dalam balonnya terdapat helium, dan persoalannya adalah angin dapat sangat memengaruhi arah gerak kapal udara, dan justru karena itulah kecerdasan buatan dapat memilih rute terbaik dengan mempertimbangkan angin serta mengubah rencana jika terjadi perubahan, jika kondisi di darat berubah. Dan lapisan keempat adalah pengintaian darat. Artinya terjadi pemrosesan citra, klasifikasi citra, dan citra itu dapat dikirim ke stasiun kontrol darat, ke operator, agar ia melihat apa yang sedang diamati kapal udara saat ini. Pada akhirnya operator dapat mengambil keputusan terbaik. Keempat lapisan ini bekerja bersama. Dan justru karena itulah kapal udara nirawak bisa sangat berguna dalam kondisi nyata. Kita baru saja melihat 4 lapisan. Mari kita bahas yang pertama, yang paling penting, bagaimana kecerdasan buatan dapat mengendalikan penerbangan. Ketika kita melihat pesawat biasa dengan pilot, apa yang dilakukan pilot? 3 fungsi penting. Artinya jika ini sebuah wahana udara, pilot harus menerbangkan, melakukan navigasi, dan memantau parameter sistem untuk melihat apakah terjadi kesalahan atau tidak. Pada kapal udara, kecerdasan buatan akan menjalankan ketiga fungsi tersebut. Dan kita berbicara tentang adanya 2 loop dalam autopilot. Ini adalah loop dalam. Yang berkat itulah kapal udara tetap stabil di udara. Jadi ini seperti menjaga keseimbangan saat naik sepeda. Ada juga loop luar yang diarahkan pada misi. Artinya, kita perlu mencapai dari satu titik ke titik lain pada ketinggian tertentu. Jadi kapal udara tidak boleh tersesat dari jalurnya, tidak boleh menyimpang dari rutenya. Untuk itu digunakan sistem pengontrol PID yang teruji. Sistem kontrol yaitu menggunakan mekanisme kontrol umpan balik yang dipakai dalam otomasi industri. Jadi ini sistem robotik yang terus-menerus menghitung parameter, mempertimbangkan tujuan, dan mengukur variabel. Ini adalah koreksi parameter otomatis untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Dan kecerdasan buatan modern juga menggunakan algoritma reinforcement learning, karena dalam waktu yang sangat lama ia dilatih pada simulator sebelum digunakan pada kapal udara. Tentu saja kecerdasan buatan belajar dari data, dan seiring waktu ia akan menjadi semakin cerdas. Kontrol penerbangan butuh data. Data berperan paling penting bagi setiap wahana udara nirawak. Bagaimana cara memperoleh data ini? Ini pertanyaan yang penting. Dan bagaimana kita dapat melatih jaringan saraf tiruan, kecerdasan buatan berdasarkan data ini? Jawabannya adalah sensor. Namun, sensor mana tepatnya yang akan kita gunakan untuk kecerdasan buatan? Di sini ada berbagai jenis sensor, seperti yang sudah saya katakan. Kapal udara tidak punya telinga, tidak punya mata, sehingga ia tidak dapat mendengar atau melihat. Lalu bagaimana kapal udara dapat menganalisis lingkungan sekitarnya dan mengumpulkan data darinya? Hal itu dimungkinkan berkat sensor. Ada berbagai jenis sensor pada kapal udara untuk mengumpulkan segala macam data dari lingkungan agar dapat dipakai untuk pembelajaran dan pekerjaan di masa depan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pada kapal udara terdapat banyak sensor, yaitu giroskop, akselerometer untuk arah, GPS untuk menentukan posisi, barometer untuk memahami ketinggian, yaitu bagaimana tepatnya kapal udara naik dan bagaimana ia dapat mendarat, magnetometer, sensor angin, data angin. Jadi segala macam sensor yang Anda lihat di sini
ditambah sensor tambahan yang digunakan agar kapal udara menjadi lebih cerdas dan dapat mengumpulkan informasi, yaitu mengumpulkan data dalam jumlah besar untuk tujuan pembelajaran dan penggunaan lebih lanjut. Nah, misalnya untuk penglihatan digunakan kamera. Ada berbagai kamera, akan saya bahas nanti. Jadi kecerdasan buatan menggunakan kamera optik untuk gambar dan kamera inframerah untuk menentukan suhu, misalnya dalam kasus kebocoran gas. Dan semua data ini dikirim ke stasiun kontrol darat, sebuah program khusus. Jadi ternyata kita memerlukan program atau aplikasi yang memberi operator kemampuan untuk melihat semua status kapal udara secara real time atau dalam sistem autopilot secara real time. Ini adalah stasiun kontrol darat. Di akhir presentasi saya akan menjelaskannya lebih rinci, yaitu stasiun kontrol darat yang kami bangun di Aeronova untuk kapal udara Nirawak. Dan semua data ini dikirim ke stasiun kontrol darat. Untuk itu kami menggunakan protokol terbuka M-Avlink, yaitu standar tunggal yang dipakai di industri drone. Banyaknya sensor mengirimkan volume informasi yang besar. Mungkin Anda bertanya bagaimana kecerdasan buatan menggabungkan semua data ini menjadi satu gambar yang dapat dipercaya. Karena di sini Anda melihat beberapa sensor dan tentu saja semua informasi ini perlu digabungkan. Supaya kecerdasan buatan dapat belajar berdasarkan data itu. Dan semua sensor ini justru digabungkan, yaitu ini adalah fusi data sensor. Di sini Anda melihat gagasan yang sangat penting. Tidak ada satu sensor pun yang sempurna. GPS bisa kehilangan sinyal misalnya, atau giroskop bisa bergeser. Angin bisa membuat kapal udara melenceng dari jalurnya, karena kapal udara memang sangat ringan. Lalu apa yang dilakukan kecerdasan buatan? Ia tidak mempercayai satu sensor saja. Ia menggabungkan banyak sensor dengan memakai fusi data sensor, yaitu metode menggabungkan semua sensor ini disebut filter Kalman. Saya tidak akan menjelaskan algoritma ini secara rinci sekarang. Hanya terjadi penggabungan. Saya bisa menjelaskan begini. Bayangkan ada tim juri, setiap juri menyampaikan pendapatnya, dan filter Kalman menggabungkan semua pendapat itu untuk mendapatkan satu jawaban terbaik, yaitu jika ada sesuatu yang tampak tidak benar, sistem langsung menunjukkan bahwa di sini ada tanda bahaya. Ia langsung mengenali masalah itu. Jadi data dari sensor memberitahu kapal udara di mana ia berada. Kamera memberitahu apa yang terlihat di darat dari kapal udara dari langit. Dan dengan begitu terbentuklah computer vision. Saya rasa banyak dari Anda sudah pernah mendengar tentang computer vision. Anda tahu bahwa ada klasifikasi gambar, deteksi gambar, dan computer vision memainkan peran yang sangat penting dalam setiap wahana udara Nirawak saat ini. Sekarang mari kita bahas sedikit tentang salah satu alat kecerdasan buatan yang paling kuat dalam kapal udara, computer vision. Apa artinya ini? Artinya, kecerdasan buatan dapat memahami gambar dan video, dan ia tidak sekadar menyimpan gambar, ia melihat apa sebenarnya yang ada pada gambar tersebut. Artinya, kita sebagai manusia bisa mengamati lingkungan sekitar, bisa mengklasifikasikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya, ini pohon, ini orang, ini mobil, namun sebenarnya hal ini sangat sulit dilakukan oleh komputer. Sangat sulit mengajari komputer agar ia memahami apa sebenarnya yang dilihatnya di depannya. Justru karena itulah computer vision kini digunakan, dan ia memungkinkan kita menyelesaikan banyak sekali masalah rumit dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berbicara tentang deteksi dan klasifikasi dalam computer vision yang sudah kami gunakan pada kapal udara kami, deteksi berarti pencarian objek, yaitu kami ingin menemukan objek tertentu pada kamera. Dan setelah kami mendeteksi objek tersebut, kami berusaha mengambil keputusan terbaik. Kami ingin melakukan suatu tindakan setelah objek tersebut terdeteksi. Misalnya, kami ingin mendeteksi pipa atau bangunan tertentu, kendaraan atau orang tertentu, gumpalan gas seperti yang Anda lihat di sini pada foto ini,
atau beberapa anomali termal. Semua ini termasuk dalam persoalan deteksi. Dan setelah kami mendeteksi objek, objek itu perlu diklasifikasikan. Apa artinya mengklasifikasikan? Artinya menamai apa yang telah terdeteksi. Misalnya ini pipa, atau ini ladang, atau ini kerusakan. Jadi ini soal deteksi dan klasifikasi. Anda tahu kapal udara umumnya terbang sangat lambat pada ketinggian rendah. Dan ini benar-benar sangat penting. Karena kamera dapat mengamati segala sesuatu di sekitar dengan banyak detail, dengan ketelitian tinggi. Dan kamera mengamati area yang luas di sekitar kapal udara, karena kapal udara terbang pada ketinggian rendah. Sehingga kecerdasan buatan dapat secara otomatis menentukan suatu informasi penting pada gambar, tanpa keterlibatan manusia. Ia dapat menyorot objek tersebut. Dan semua ini berlangsung secara otomatis dengan bantuan kecerdasan buatan. Dengan demikian, penerbangan berubah menjadi platform cerdas untuk pemantauan. Ketika kita berbicara tentang kamera yang kami gunakan pada kapal udara, kami menggunakan kamera ini bukan hanya untuk mendeteksi rintangan di sekitar kapal udara. Kami juga menggunakan kamera ini untuk tujuan pemantauan. Dan pada slide berikutnya saya akan menjelaskan hal ini secara lebih rinci. Jadi pemantauan. Apa sebenarnya yang bisa kami pantau dengan menggunakan kecerdasan buatan pada kapal udara? Banyak orang menanyakan pertanyaan ini kepada saya, yaitu mengapa kami menggunakan kapal udara untuk tujuan pemantauan? Apa yang bisa kita pantau? Saya dapat mengklasifikasikan pemantauan misalnya menjadi inspeksi pipa. Artinya kecerdasan buatan bisa melihat kebocoran pada pipa. Ia membandingkan citra dari waktu ke waktu dan melihat adanya perubahan. Dan ini benar-benar sistem yang sangat akurat. Jadi kecerdasan buatan bisa digunakan untuk inspeksi pipa dan untuk deteksi gas. Untuk itu dipakai kamera optik dan inframerah. Dengan bantuannya kecerdasan buatan bisa melihat kebocoran gas atau pola panas yang anomali, yang menandakan adanya kebocoran. Dan itulah sebabnya kecerdasan buatan sangat berguna untuk deteksi gas dan pemantauan lingkungan. Jadi kecerdasan buatan bisa mengklasifikasikan jenis tutupan lahan, kondisi vegetasi, indikator kualitas air, dan infrastruktur. Misalnya saluran listrik, jembatan, panel surya, dan turbin angin. Kecerdasan buatan bisa mendeteksi objek-objek ini lebih cepat daripada manusia. Karena setelah kami mengumpulkan data dalam jumlah besar tentang infrastruktur ini, kami bisa melatih kecerdasan buatan. Dengan begitu, kamera bisa mendeteksi objek tersebut dan mengirimkan informasi ini ke stasiun kontrol darat. Inilah bidang penting lain yang memungkinkan penggunaan computer vision untuk tujuan pemantauan, yaitu kontrol perbatasan dan penjaminan keamanan. Karena kecerdasan buatan bisa mendeteksi pergerakan, kendaraan, atau aktivitas anomali apapun di zona tertentu. Jadi di zona tertentu, kecerdasan buatan bisa mendeteksi jenis pergerakan apa yang terjadi, kendaraan apa yang bergerak, dan aktivitas tak biasa apa yang ada di zona ini. Kapal udara bisa tetap di udara selama beberapa jam, hari, atau bulan. Kecerdasan buatan bekerja sepanjang waktu itu. Dan sebenarnya sangat sulit mencapai kombinasi yang sama, misalnya jika kita menggunakan helikopter. Dan saya katakan ini salah satu alasan terpenting mengapa kapal udara untuk tujuan ini jauh lebih baik daripada helikopter atau wahana berawak. Karena ia bisa tetap di udara selama beberapa hari atau bahkan bulan. Ia bisa memantau zona tertentu sepanjang waktu itu dan bisa digunakan untuk mendeteksi serta mengklasifikasikan berbagai objek. Salah satu tujuan, pemantauan. Tujuan lain ialah pemetaan. Di sini juga bisa muncul pertanyaan, apa arti fotografi udara dan pemetaan? Ini platform yang sangat baik yang memungkinkan kami menangani hal-hal ini. Saya jelaskan lebih rinci. Jadi saat bicara fotografi udara, kita bicara tentang pemindaian suatu permukaan. Kapal udara terbang sangat lambat dan ia bisa menangkap citra suatu wilayah, menumpuk citra-citra ini, lalu membuat peta
Artinya ia bisa memindai dan membuat peta 3D dari lingkungan sekitar. Jadi yang terjadi adalah pemindaian lingkungan sekitar. Dan ini benar-benar sangat penting. Artinya kapal udara dapat digunakan untuk memindai permukaan. Berbeda dengan drone, ia tidak memiliki masalah dengan daya listrik. Atau misalnya, drone tidak dapat berada di udara dalam waktu yang lama. Kapal udara dapat berada di udara dalam waktu yang sangat lama. Kita dapat menentukan dengan ketelitian tinggi di stasiun kontrol darat di zona mana tepatnya kita ingin melakukan pemantauan. Artinya, kita menentukan zona tertentu tempat kapal udara akan berada. Kamera secara otomatis menyala dan memindai lingkungan sekitar. Dan data ini sangat berguna untuk keperluan pertanian ketika kita dapat melakukan pemindaian permukaan suatu zona tertentu. Ini juga dapat digunakan untuk perencanaan kota. Jadi kecerdasan buatan mengotomatiskan seluruh proses ini. Pemindaian, pemrosesan, klasifikasi, dan pengiriman laporan. Artinya ada suatu zona yang mungkin sulit dijangkau, tempat manusia tidak dapat masuk, tetapi dengan menggunakan kapal udara kita dapat melihat zona itu. Jadi kita tidak perlu menganalisis sejumlah besar foto secara manual dan ia melakukan semua itu dalam 1 menit. Jadi kita dapat mengambil sejumlah besar informasi di zona tertentu hanya dalam beberapa detik. Kita dapat memproses informasi ini dan memperoleh keputusan terbaik tentang apa yang perlu dilakukan. Selain itu, pertanyaan penting lainnya adalah penghindaran rintangan. Saya rasa banyak dari Anda mungkin akan mengajukan pertanyaan ini. Bagaimana jika muncul suatu rintangan di depan kapal udara? Apa yang harus dilakukan dalam situasi ini? Mari kita bahas hal ini juga. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Misalnya, jika kita melihat bahwa kapal udara bergerak dan di depannya muncul suatu rintangan. Ini juga merupakan tugas yang sangat penting dan banyak ilmuwan saat ini sedang berupaya menyelesaikannya bukan hanya untuk kapal udara, tetapi juga untuk drone, untuk wahana udara nirawak lainnya. Tetapi kita tahu bahwa kapal udara bergerak sangat lambat. Benar-benar sangat lambat. Dan kapal udara sangat besar. Artinya, kapal udara tidak dapat berbelok secepat drone. Drone adalah wahana yang sangat kecil dan ia dapat mengubah arahnya dengan sangat cepat. Tapi kapal udara tak bisa begitu, sebab besar dan amat lambat. Kecerdasan buatan memakai data dari kamera dan sensor untuk membangun gambaran ruang di sekitar kapal udara. Artinya, ia mendeteksi adanya rintangan, pohon, gedung, menara, atau wahana udara lain, dan dapat menghitung rute aman untuk menghindari rintangan itu. Dan untuk itu kami memakai model pembelajaran. Model itu dilatih pada sangat banyak contoh, belajar mendeteksi rintangan dengan akurasi dan keandalan tinggi. Jadi, jika muncul rintangan baru selama penerbangan, misalnya muncul derek konstruksi, maka kecerdasan buatan dapat mengubah rencana rute secara real-time tanpa menghentikan misi. Dan bagaimana persisnya ini bekerja, yaitu bagaimana kami akan mendeteksi rintangan semacam itu di sekitar kapal udara. Untuk itu kami memakai bukan hanya kamera RGB, tetapi juga LiDAR yang menganalisis data di sekitar kapal udara dan berkat itu kami dapat memahami rintangan apa persisnya yang ada di depan kapal udara. Nanti saya jelaskan. Dan kini saya ingin mengatakan bahwa penghindaran rintangan adalah bagian dari gagasan ini, yaitu selalu terjadi koreksi rute secara real time. Apa artinya itu? Koreksi lintasan secara real time juga merupakan topik yang sangat penting. Saya rasa kini banyak sekali artikel muncul tentang topik ini, yaitu para ilmuwan menggarap persoalan bagaimana secara real time rute kapal udara dapat dikoreksi, arahnya diubah, misalnya jika angin berubah. Jika muncul zona larangan terbang baru, yaitu rencana tetap tidak cukup. Kami tidak bisa membuat stasiun kontrol darat menetapkan rute yang benar-benar persis. Bagaimana bergerak dari satu titik ke titik lain untuk mencapai tujuan akhir penerbangan? Kami tak bisa, karena angin berubah, cuaca berubah, dan tak dapat diprediksi. Bahkan jika bisa diprediksi, mungkin prediksi itu tak sepenuhnya akurat.
Dan kecerdasan buatan menyediakan koreksi lintasan secara real time selama penerbangan. Selama terbang, sistem terus membandingkan posisi kapal udara dengan posisi seharusnya pada saat itu. Dan jika ada perubahan apapun, kecerdasan buatan mengubah lintasan. Nanti saya jelaskan caranya. Misalnya, jika daya baterai lebih rendah dari rencana, kecerdasan buatan memperpendek rute atau mengarahkan kapal udara pulang dengan aman. Misalnya, kapal udara berada di udara, ia bergerak, dan tiba-tiba terjadi sesuatu dan daya baterai turun drastis. Dalam kasus ini, kapal udara harus mengambil keputusan terbaik tentang di mana dan bagaimana cara mendarat. Di sini kecerdasan buatan sangat berperan. Ia dapat melakukan perubahan tersebut secara real time dan mengoreksi rute sesuai dengan keadaan yang ada. Dan yang paling sulit adalah pendaratan. Tentu, kami mengubah rute apabila muncul suatu situasi bermasalah. Ini benar-benar pertanyaan yang sulit. Bagaimana cara melakukan pendaratan kapal udara yang mulus agar ia tidak mengalami kerusakan? Seperti saya katakan, kapal udara memang sangat ringan. Saat berbicara tentang pendaratan kapal udara, itu bisa sulit karena angin dapat memengaruhinya dan sistem deteksi mungkin tidak sepenuhnya akurat. Artinya, mungkin dalam keadaan tertentu, kami tidak dapat menentukan dengan akurasi tinggi di mana tempat terbaik untuk mendaratkan kapal udara. Dan disinilah saya telah menyiapkan sebuah slide yang menunjukkan bagaimana kecerdasan buatan dapat memastikan pendaratan kapal udara yang mulus. Seperti saya katakan, pendaratan kapal udara salah satu yang tersulit, apalagi jika nirawak. Kapal udara adalah wahana yang sangat sensitif. Ia peka terhadap angin dan turbulensi di dekat tanah, justru di sanalah kondisi paling sulit diprediksi. Kecerdasan buatan menyelesaikan tugas ini. Dengan kamera dan sensor, sistem menentukan zona pendaratan secara real time, mengukur kecepatan dan arah angin, serta mengoreksi mode penurunan. Prinsipnya mirip pilot berpengalaman, pendekatan lambat, koreksi kecil, sentuhan lembut. Sistem memakai penanda visual di tanah atau GPS berakurasi tinggi. Setiap algoritma pendaratan baru kami uji ribuan kali dalam simulasi sebelum diterapkan pada wahana nyata. Keselamatan yang utama. Izinkan saya menjelaskan 3 algoritma yang paling penting, PID, Reinforcement Learning, dan kontrol berbasis angin. Namun sebelum saya mencoba menjelaskan ketiga algoritma penting yang akan kami gunakan ini adalah fondasi dari kapal udara nirawak kami. LIDAR. Kamera LIDAR. Apa yang dilakukannya? Ia menciptakan awan titik dari lingkungan sekitar. Artinya, kamera ini memungkinkan kami memperoleh awan titik. Dan dengan bantuannya, kami dapat mengetahui seberapa jauh kapal udara berada dari suatu objek tertentu atau dari tanah. Karena itu kami tidak hanya memakai kamera RGB, tetapi juga kamera RGBD dan kamera LIDAR. Dan kami menggunakan lebih dari 5 kamera pada kapal udara untuk memindai lingkungan di sekitar kapal udara. Dan kami menggunakan kamera RGBD, kamera kedalaman, dan kamera LIDAR untuk melakukan perhitungan yang akurat untuk melihat di mana tepatnya tanah berada. Artinya kami memakai algoritma khusus untuk mengoreksi kecepatan dan arah kapal udara guna memastikan pendaratan yang mulus. Algoritma utama apa saja yang akan kami gunakan? Yaitu pengontrol PID, Reinforcement Learning, dan kontrol berbasis angin. Saya ingin menjelaskan artinya. Pertama, apa itu pengontrol PID? PID proporsional, integral, diferensial. Saya sudah menyinggungnya singkat. Ini metode kendali yang selama puluhan tahun menjamin penerbangan wahana udara yang aman dan masih dipakai di banyak wahana berawak maupun nirawak. Misalnya bayangkan termostat. Jika suhu menjadi terlalu dingin, mode pemanasan menyala. Lalu, ketika suhunya cukup, mode itu mati. Misalnya, jika ruangan sangat dingin, sistem pemanas menyala. Jika suhunya menjadi terlalu panas, sistem itu mati secara otomatis.
PID bekerja dengan cara yang sama, tetapi jauh lebih cepat. Karena di sini waktu benar-benar memegang peran sangat penting, yaitu keputusan harus akurat dan diambil dengan cepat. Misalnya, jika kapal udara tak berada di tempat seharusnya, pengontrol PID menghitung galat ini dan mengirimkan informasi koreksi yang tepat. Jadi terjadi koreksi route, ada banyak tindakan kecil yang dilakukan dengan sangat cepat. Semua tindakan ini terjadi dalam beberapa detik atau bahkan dalam milidetik. Tapi belum semua. Bagian terpenting dalam soal ini adalah reinforcement learning. Jadi ada algoritma khusus reinforcement learning, dipakai arsitektur khusus. Dan ini jenis kecerdasan buatan yang belajar lewat metode coba-coba dan penghargaan. Apa maksud saya? Bayangkan seekor anjing. Anda mengajari anjing suatu perintah baru. Jadi anjing itu melakukan suatu tindakan. Jika tindakannya benar, Anda memberi anjing itu penghargaan, semacam camilan. Jika tindakannya salah, Anda tak memberi camilan ke anjing itu. Sehingga seiring waktu, anjing itu belajar perilaku yang terbaik. Inilah sistem reinforcement learning. Dan inilah algoritma utama yang kami gunakan dalam sistem autopilot kapal udara. Dan Anda tahu reinforcement learning bekerja persis seperti itu. Namun dalam hal ini, peran anjing dijalankan oleh sebuah program. Ia dilatih di dalam simulator. Kami memiliki simulator. Kami menjalankan simulator ribuan kali sebelum sistem menyentuh kapal udara yang sebenarnya. Artinya, kami mengumpulkan data dari simulator dan kami menggunakan algoritma reinforcement learning ini untuk menemukan parameter terbaik bagi pembelajaran. Jadi inilah pembelajarannya. Dan saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa pada sebagian besar wahana udara nirawak saat ini, reinforcement learning digunakan dalam berbagai aspek. Dan algoritma penting ketiga adalah algoritma kontrol gerak berbasis angin, yaitu misalnya ketika kapal udara mendarat. Seperti yang sudah saya katakan, kapal udara sangat besar, sangat lambat, dan karena itu ia sangat bergantung pada angin. Angin dapat mengubah posisinya, berbeda dengan helikopter atau drone, dan ada sensor angin khusus di atas kapal, kecepatan, arah, dan ia membaca informasi dari sensor-sensor ini berkali-kali setiap detik. Jadi ketika kapal udara bergeser akibat angin, pengontrol PID melihatnya. Jika arahnya berubah, di sini reinforcement learning juga membantu. Karena situasi seperti ini sudah pernah terjadi dan kumpulan data besar di simulator sudah digunakan untuk mempelajari apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti itu. Artinya, kami menetapkan 500 miliar parameter berbeda dalam simulator. Kami berusaha mensimulasikan berbagai jenis arah angin, kami mengumpulkan data, dan membuat sampel data yang sangat besar untuk memperoleh hasil yang baik. Dan hasilnya, kapal udara mempertahankan keseimbangan, mempertahankan ketinggiannya, dan menggunakan lebih sedikit energi untuk mendarat, bahkan jika arah angin sedang sulit. Maksud saya, tentu saja ini bisa menjadi sulit. Mungkin kami tidak selalu dapat memberikan jawaban atas pertanyaan ini ketika menyangkut pendaratan yang mulus. Tentu masih ada beberapa pertanyaan terbuka bagi kami saat ini. Jadi saya tidak mengatakan bahwa masalah ini telah terpecahkan 100%, namun kami sedang mengerjakannya untuk mencapai hasil yang sangat baik. Dan di Aeronova, kami menggabungkan pengontrol PID yang sudah saya jelaskan, reinforcement learning, dan kontrol gerak berbasis angin. Dengan demikian, sistem ini menjadi sangat adaptif, sangat cerdas, dan kami selalu menguji sistem di simulator sebelum penerbangan nyata. Dan tentu saja kami menguji semua ini sebelum penerbangan yang sebenarnya. Ini semua teori. Sekarang saya ingin berbicara tentang praktik, bukti nyata, dan demonstrasi. Kapal udara Nova 01 sudah terbang. Saya sudah menyebutkannya di awal presentasi saya. Jadi kapal udara ini sudah terbang, sudah berada di langit. Saat ini kami melakukan pelatihan berbasis data, dan kami sedang mengumpulkan data dalam jumlah besar di simulator. Jadi berbagai jenis sensor dipakai untuk mengumpulkan data ini.
dan versi pertama Nova Nor 1. Di sini digunakan seluruh tumpukan produksi lengkap. Kapal udara ini sudah terbang di angkasa, dan kini kami mengintegrasikan semua algoritma ini secara bertahap ke dalam kapal udara agar menjadi lebih aman dan lebih akurat. Dan sekarang secara singkat, saya ingin memperlihatkan sebuah aplikasi kepada Anda. Ini adalah stasiun kontrol darat yang kami kembangkan selama 2 tahun terakhir. Semua algoritma dan sensor yang telah saya sebutkan ini sudah dipasang di kapal udara. Dan tentu saja, semua data ini harus diarahkan ke stasiun kontrol darat. Apa itu? Ini adalah perangkat lunak yang memungkinkan operator melihat apa yang terjadi di dalam kapal udara. Jadi, dengan sistem autopilot, stasiun kontrol darat dipakai bukan hanya untuk kapal udara, tetapi juga drone dan wahana udara nirawak manapun. Dan Aeronova mengembangkan stasiun kontrol darat sendiri selama 2 tahun terakhir. Dan kini saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa secara visual, jika kita bandingkan dengan stasiun lain, stasiun kontrol darat ini kini sudah lengkap, mendukung kecerdasan buatan, dan sebenarnya sudah memiliki banyak fitur. Artinya kapal udara dapat dikendalikan melalui stasiun ini dengan sangat mudah. Rute dapat diatur, dan kita dapat memberitahu kapal udara bagaimana ia harus bergerak melalui lintasan yang mana. Pemantauan juga dapat dilakukan misalnya. Atau misalnya kapal udara dapat diperintahkan untuk memasuki zona tertentu, lalu menyalakan kamera, dan mulai melakukan pemantauan. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan satu operasi lagi. Sekarang saya sedang mencoba memuatnya. Di sini saya menetapkan titik-titik tertentu. Saya membuat misi baru. Saya membuat misi umum untuk semua kapal udara. Di sini saya membuat misi baru. Artinya, anggaplah ini kapal udara baru dan kami ingin ia berpindah. Stasiun kontrol darat. Sekarang saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana kita dapat menetapkan lintasan kapal udara dan bagaimana kapal udara dapat bergerak dari satu titik ke titik lain untuk mencapai tujuan. Jadi stasiun kontrol darat. Di sini misi dapat ditetapkan lalu titik-titik tertentu. Artinya, kita menentukan dari titik mana kapal udara lepas landas dan di titik mana ia mendarat. Jadi Anda menentukan titik, membuat lintasan, rute. Sekarang saya menentukan rute untuk kapal udara. Di sini misalnya saya menetapkan adanya titik pertama, titik lepas landas, berapa ketinggiannya, berapa kecepatannya, ke arah mana. Ya, semua parameter bisa diatur di sini. Bagaimana kapal udara bergerak? Ini saya tunjukkan lintasannya. Ini titik pertama. Saya juga menentukan di titik mana kapal udara dapat mendarat. Saya sudah atur semua titik ini. Setelah itu, kita dapat menentukan dengan tepat di zona mana kapal udara mulai melakukan pemantauan. Jadi di sini kita atur zona ini. Di sini saya menandai titik-titik untuk zona tertentu. Jadi bisa berbentuk lingkaran atau persegi seperti terlihat di sini. Intinya bentuk apapun bisa dibuat. Ini zona tempat kapal udara harus melakukan pemantauan. Saya sudah mengatur semuanya. Lalu ketinggian bisa diubah. Kita bisa tentukan di titik mana kapal udara harus ubah ketinggian. Misalnya saat bergerak antar titik. Di sini saya pakai 50 meter untuk uji coba. Di sini kita lihat titik-titik ketinggian. Dan misi bisa ditetapkan dengan sangat mudah. Anda menetapkan misi ini, operator yang melakukannya. Begitulah kita mengatur rute, mengatur semua koreksi. Dan ini terjadi setelah kapal udara lepas landas. Tentu di sini ada beberapa fungsi aplikasi ini. Tetapi yang penting dicatat, operator dapat memantau beberapa kapal udara sekaligus. Jadi Anda mengaktifkannya dan melihat bagaimana persisnya kapal-kapal udara itu akan bergerak. Setelah menetapkan semua titik ini, Anda mengunggahnya ke kapal udara, lalu melihat daftar periksa penerbangan yang sudah saya sebutkan tadi. Kecerdasan buatan memeriksa semua parameter di kapal udara, yaitu status GPS, status motor, berbagai data, posisi awal, jadi beberapa parameter. Semua data ini diperiksa sebelum penerbangan.
Dan ini juga dijalankan oleh kecerdasan buatan. Kemudian kapal udara mulai terbang. Anda melihat seluruh informasi penerbangan, semua data telemetri. Anda melihat arah dan ketinggian. Anda juga dapat menentukan data apa saja yang ingin Anda lihat di aplikasi ini. Di sini kami memilihnya. Rute juga dapat dilihat secara real-time. Anda dapat menerima notifikasi secara real-time bahwa kapal udara saat ini berada di sini, lalu bergerak ke titik kedua, misalnya jika kecerdasan buatan mengubah misi, atau jika muncul angin yang dapat memengaruhi pergerakan kapal udara. Anda dapat melihat seluruh informasi misi di bagian ini. Kamera kapal udara juga dapat diaktifkan. Jadi di sini ada 2 kamera yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi objek apapun saat kapal udara bergerak. Jadi ia dapat melakukan deteksi mobil, orang, dan rintangan apapun, lalu mengambil keputusan yang tepat tentang apa yang harus dilakukan kapal udara. Dan kemudian setelah kapal udara mulai bergerak, semuanya telah diatur, semua daftar periksa telah diperiksa. Setelah itu ada panel pemantauan khusus yang memungkinkan kita memeriksa sistem, memeriksa seluruh informasi kapal udara, dan kecerdasan buatan dapat mengatur semua parameter ini. Untuk itu, ia dapat memakai filter khusus, artinya kecerdasan buatan memutuskan ketinggian yang sesuai bagi kapal udara dalam kondisi tersebut. Dan pada dasarnya ada banyak sekali parameter, artinya ini gas dalam balon, berapa banyak helium, dan berapa suhu gasnya. Semua ini ditampilkan dalam sistem pemantauan. Misalnya, jika cuaca berubah, kecerdasan buatan juga melakukan analisis dan mengirimkan peringatan tentang apa yang berubah. Kami juga memiliki sistem prediksi yang juga digunakan dalam kecerdasan buatan. Artinya kecerdasan buatan dapat memprediksi perubahan penerbangan dan cuaca demi memastikan kapal udara terbang aman. Saat ini kami sedang menggarap hal ini. Belum semuanya selesai. Saat ini kami menerapkan algoritma untuk melakukan perbandingan data telemetri. Kami menyimpan data telemetri tidak hanya dari kapal udara nyata, tetapi juga dari simulator. Dan kami sudah mengumpulkan banyak data untuk tujuan pelatihan. Dan kami dapat melihat seluruh data telemetri, semua indikator. Misalnya, indikator ketinggian, kecepatan, dan indikator giroskop. Di sini Anda lihat semua parameter. Artinya, jika muncul kesalahan apapun pada salah satu parameter mesin, maka warnanya berubah di sini dan warna kapal udara berubah secara dinamis. Jadi sistem ini bersifat dinamis. Warna pada kapal udara dapat berubah jika tekanan turun atau naik, jika suhu berubah, atau jika terjadi kesalahan sistem. Di sini warnanya berubah, misalnya bagian gondola berubah warna. Jadi semuanya ditampilkan di sini, warnanya berubah dan segera dikirim sebuah pesan, sebuah peringatan, tidak hanya pada sistem ini, tetapi juga ke platform lain untuk memberitahu operator bahwa telah terjadi kesalahan tersebut. Dan saat ini kami melatih sistem menggunakan data simulasi. Kami mengubah parameter, misalnya menaikkan kecepatan angin. Informasi ini digunakan untuk melatih algoritma. Ini juga digunakan untuk algoritma pembelajaran terbimbing. Di sini kami memiliki kemampuan untuk mengubah peta dari mode 2 dimensi ke mode 3 dimensi agar dapat melihat bagaimana kapal udara itu bergerak. Di sini, misalnya, kami dapat mengubah peta seperti ini dari mode 2 dimensi ke mode 3 dimensi agar dapat melihat ketinggiannya. Dan setelah pemindaian, semua peta berada dalam mode 3 dimensi. Kita melihat ketinggian secara tepat. Kita melihat bagaimana kapal udara bergerak di antara titik-titik ini. Jadi Anda bisa memantau semuanya. Operator melihat semua data ini dalam aplikasi ini. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, semua ini bukan hanya teori. Ini sudah praktik. Jadi saat ini kami sedang menerapkan berbagai peningkatan. Belum tuntas. Masih ada sedikit pekerjaan. Tentu kami belum mencapai akurasi 100% dalam memakai kecerdasan buatan. Itulah gambaran singkat tentang stasiun kontrol darat.
Ada juga halaman dengan indikator di mana Anda melihat pemantauan penerbangan, Anda dapat mengatur peta, mengatur warna pada peta. Pada dasarnya di sini ada banyak parameter dan saya belum sempat menjelaskan semuanya. Di sini kita juga melihat Nova 2. Ia akan hadir dalam beberapa bulan mendatang. Nova 2. Di sini juga akan digunakan semua algoritma kecerdasan buatan ini agar para pilot dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi kami mengintegrasikan kecerdasan buatan bukan hanya pada Nova 1, tetapi juga Nova 2. Nova 2 sudah pada tahap perakitan. Kami sedang mengerjakannya dan saya berharap segera dapat mencapai hasil yang sangat baik. Dengan ini saya mendekati akhir presentasi saya. Dan saya ingin mengatakan bahwa kecerdasan buatan dan semua yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda bukan hanya teori. Kami juga akan menerbitkan karya ilmiah tentang salah satu algoritma yang berkaitan dengan kecerdasan buatan dan saya ingin menegaskan bahwa semua ini sudah diterapkan dalam praktik dan Anda dapat berlangganan kanal YouTube kami serta menyimak semua video yang ada di sana agar dapat lebih memahami persoalan ini. Sekarang saya ingin beralih ke penutup presentasi saya. Saya rasa saya sudah menyampaikan poin-poin terpenting tentang kecerdasan buatan, bagaimana cara kami mengintegrasikannya. Saya ingin berterima kasih kepada Anda semua atas perhatiannya. Atas kesediaan Anda bergabung dalam webinar kami, saya berharap kami dapat membangun platform yang andal dan kapal udara yang andal, kapal udara modern yang terdigitalisasi. Kita bisa mewujudkannya bersama. Terima kasih banyak. Saya menerima beberapa pertanyaan yang ingin saya jawab sekarang. Gas apa yang digunakan dalam balon? Helium. Dan ini bukan gas yang mudah terbakar. Dan ia sangat ringan, lebih ringan dari udara. Karena itulah kemudahan lepas landas dan pendaratan dapat terjamin. Saya menerima satu lagi pertanyaan yang sangat bagus. Tentang apakah sistem ini bisa diretas. Sebenarnya ini masalah yang sangat besar bagi semua sistem autopilot. Dan ada berbagai protokol yang ditujukan untuk melindungi sistem dari peretasan. Dan kami sedang mengerjakannya. Kami ingin agar stasiun kontrol darat berada tidak hanya di darat, tetapi juga di atas kapal udara. Dengan demikian, kami memiliki 2 server yang tersinkronisasi. Dan apabila timbul suatu masalah di stasiun kontrol darat, apabila terjadi peretasan pada stasiun ini, jika tidak ada akses ke sana, timbul masalah seperti itu, maka kami cukup memutuskan stasiun kontrol darat dari kapal udara. Kapal udara mulai menggunakan sistem di atas kapal yang sepenuhnya terisolasi, tidak terhubung melalui Wi-Fi. Dan semua misi, semua program, semua data digandakan dan disimpan juga di dalam kapal udara, artinya dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, ketika terjadi pemutusan stasiun kontrol darat, kapal udara tetap dapat mengikuti rutenya. Dan seluruh informasi yang dikirim dari stasiun sudah tersimpan di dalam kapal udara, tidak ada koneksi apapun melalui Wi-Fi. Hal ini memungkinkan kita menghindari banyak sekali masalah. Pertanyaan tentang kerusakan sensor, ini juga pertanyaan yang sangat bagus. Dalam situasi ketika terjadi kerusakan sensor, yaitu sensor berhenti bekerja, sensor tidak mengirimkan informasi tertentu, apa yang bisa dilakukan dalam kasus ini? Saat ini hal ini juga diterapkan pada sistem drone. Mereka memastikan pendaratan di zona tertentu. Zona ini ditentukan secara tepat sebelum penerbangan. Jadi kita memasukkan informasi ini di aplikasi untuk situasi ketika sensor yang sangat penting rusak atau ketika terjadi situasi tak terduga di kapal udara. Tentu saja, kami tidak hanya akan menggunakan satu sensor, kami akan menggunakan beberapa sensor. Jika satu sensor tidak bekerja, kami mengaktifkan sensor kedua. Dan tentu saja, sensor bisa rusak karena suatu sebab. Namun, dalam kasus ini dilakukan pendaratan di zona yang sudah ditentukan sebelumnya. Apa keunggulan menggunakan autopilot dengan kecerdasan buatan dibandingkan dengan robot? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Keunggulan menggunakan kecerdasan buatan, seperti yang sudah saya katakan tadi, alih-alih robot adalah sebagai berikut. Kita tahu bahwa saat ini kecerdasan buatan digunakan bahkan pada robot.
Saya sekarang tidak tahu robot mana persisnya yang Anda maksud, tetapi saat ini, pada sebagian besar robot generasi baru, pada sebagian besar drone generasi baru, sudah digunakan kecerdasan buatan untuk berbagai tujuan, untuk computer vision, untuk deteksi objek, untuk lepas landas, untuk pendaratan. Pada dasarnya, untuk menyelesaikan berbagai persoalan, sudah digunakan kecerdasan buatan. Artinya, ketika digunakan wahana udara nirawak apapun, drone, kapal udara, atau wahana terbang lain yang bukan pesawat, kecerdasan buatan pasti diperlukan. Karena tanpa kecerdasan buatan risikonya sangat besar. Atau bisa beralih ke mode kontrol manual, tetapi itu sama sekali tidak fungsional. Apa yang terjadi dalam kasus angin kencang? Saya sudah katakan dalam presentasi saya, bahwa angin merupakan masalah yang sangat serius. Begitu pula di masa lalu, dan kita melihatnya juga sekarang. Dan tentu saja, ketika digunakan kecerdasan buatan, kami tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan akurasi 100%. Artinya, saat ini benar-benar masalah yang serius. Dan setiap hari muncul karya-karya baru yang membahas persoalan ini. Dan sekarang kami juga sedang menggarapnya. Kami tidak dapat mengatakan dengan akurasi 100% bahwa kami sudah menyelesaikan masalah ini. Saya sudah menjelaskan algoritma reinforcement learning dan bahwa data kami memang sangat banyak. Kami terus mengerjakannya, memodifikasi data, serta mengumpulkan data dengan simulator soal kecepatan dan angin. Saat ini kami sedang mengerjakannya, tetapi kami belum bisa mengatakan bahwa masalah ini sudah kami selesaikan 100%. Tentu kami akan memakai algoritma khusus untuk meningkatkan akurasi dan menghindari kesalahan serta masalah pada kapal udara saat angin kencang atau turbulensi kuat. Di sini kecerdasan buatan memainkan peran yang sangat baik. Kami telah melakukan pengujian dan pengujian seperti itu juga dilakukan dengan drone sehingga kami berhasil meningkatkan akurasi dan mengurangi kesalahan yang dapat timbul akibat angin. Apa perbedaan antara kapal udara masa depan dan kapal udara yang sudah ada? Pertanyaan yang bagus. Saat ini sebagian besar kapal udara belum memakai kecerdasan buatan. Dan itulah sebabnya kami mengadakan webinar ini. Namun kapal udara modern bergerak ke arah itu, yaitu ke arah penggunaan kecerdasan buatan. Jadi tidak akan ada kendali manual menggunakan joystick. Kapal udara akan menjadi nirawak. Mengapa demikian? Pertanyaan ini memang sangat penting. Misalnya, saya bisa menjelaskan soal pemantauan. Anda ingin memantau suatu zona yang sulit dijangkau, suatu tempat yang sulit diakses. Anda harus memantau zona tersebut selama beberapa jam atau misalnya selama 1 bulan penuh. Dan dalam kasus ini kami tidak dapat mengirim seorang pilot ke zona tersebut untuk memantau wilayah tersebut. Apa yang kami lakukan dalam kasus ini? Kami mengatur autopilot, memasang kamera yang melakukan pemindaian dan pemantauan zona tersebut. Dan ini memungkinkan kami menekan biaya. Saat ini kapal udara tradisional belum mampu melakukannya. Atau misalnya, ada kapal udara semacam itu tetapi tetap saja berada di bawah kendali manual. Jadi dalam kasus ini perlu digunakan kecerdasan buatan dari suatu sistem autopilot agar dapat mengarahkan kapal udara ke zona tertentu untuk melakukan pemantauan dan pemindaian. Dan justru itulah sebabnya kami berniat mendigitalisasi ekosistem kapal udara. Artinya kami tidak hanya akan menggunakan algoritma tradisional, tetapi juga akan menerapkan sistem kecerdasan buatan modern yang baru, yaitu algoritma yang digunakan untuk drone, untuk Tesla, untuk berbagai kendaraan otomatis. Jadi kami akan bergerak ke arah ini, antara lain untuk menekan biaya agar lebih menguntungkan bagi bisnis. Terima kasih. Aeronova mengembangkan lini pesawat berbagai kelas, dari platform tak berawak ringan hingga kapal udara berat untuk logistik kompleks,
guna menunjukkan kemampuan dan efektivitasnya di dunia modern. Lini pesawat ini mencakup beberapa prototip, yaitu Nova 01 dan Aeroliot Sola 1. Pesawat-pesawat ini dibuat khusus untuk menguji dan menerapkan solusi modern yang akan digunakan perusahaan pada model-model berikutnya. Perkenalkan karya pertama kami, kapal udara Nova 01. Ini adalah salinan dinamis dari model berikutnya, Nova 2. Di sini kami menguji kendali, sistem autopilot, dan pengumpulan data. Kedepannya, versi yang telah disempurnakan bisa menjadi produk tersendiri, baik untuk pemantauan maupun periklanan. Ukurannya 130 meter kubik dengan panjang 17 meter. Kapal ini mampu membawa muatan berguna sebesar 20 kg, baik berupa peralatan maupun kargo apapun yang perlu diangkut. Modifikasi mendatang dari pesawat ini dapat menjadi produk komersial tersendiri sebagai platform iklan atau sarana pemantauan dan pengawasan. Aeroliot 01 adalah versi hibrida kami dengan karakteristik aerodinamis yang ditingkatkan. Ini adalah model eksperimental untuk menguji solusi baru yang tidak biasa bagi kapal udara generasi baru, namun mungkin akan diterapkan pada model-model berikutnya. Selain gaya angkat aerostatik, pesawat ini juga memanfaatkan aerodinamika yang meningkatkan kinerjanya dalam sejumlah tugas yang dapat dilakukan oleh kapal udara. Volumenya hampir 190 meter kubik, panjangnya mencapai 19 meter, dan kapasitas muatan yang bisa diangkutnya sekitar 50 kg. Lini pesawat ini juga akan mencakup kapal udara Nova 2 yang bervolume 2000 meter kubik dan mampu mengangkut 500 kg sejauh 500 km. Versi penumpangnya dirancang untuk 6 orang, termasuk pilot. Berikutnya adalah kapal udara Nova 8 bervolume 8000 meter kubik. Pesawat ini sudah mampu mengangkut 19 penumpang atau 4 ton muatan dengan jangkauan hingga 3000 km. Lini pesawat ini ditutup oleh kapal udara Nova 35 yang merupakan kelas berbeda dengan badan kaku. Ini akan menjadi pesawat badan kaku pertama dan terkecil yang direncanakan perusahaan untuk diproduksi. Pesawat ini mampu mengangkat minimal 15 ton dan mengangkut kargo sejauh ribuan kilometer. Lini pesawat ini akan memenuhi kebutuhan yang sangat besar di pasar logistik dan pengangkutan kargo yang terbentuk saat ini. Langkah kami berikutnya adalah kapal udara Nova 2 yang mampu mengangkut 6 penumpang atau 500 kg sejauh 500 km. Terima kasih telah menonton video ini, teman-teman. Tetaplah bersama kami, akan ada video dan episode baru tentang kebangkitan industri kapal udara. Sampai jumpa di video berikutnya.